teman-teman, kita masih bahas tentang buku ini dan kita memasuki bab yang ketiga, teman-teman. Di bab ketiga ini, gue ingin memulai dengan sebuah pesan yang gue dapat banget, yaitu dari bab ketiga ya. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang hidup selaras dengan alam, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu prinsip yang lagi-lagi tuh bisa merubah cara pikir kita tentang gimana cara menghandle emosi-emosi negatif, teman-teman. Nah, bab 3 sendiri judulnya adalah hidup selaras dengan alam. Dan sekali lagi teman-teman, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa hidup selaras dengan alam. Maksudnya apa, teman-teman? Alam yang dimaksud di sini, teman-teman, bukan berarti kita harus menjaga lingkungan hidup, harus buang sampah di tempat sampah. Memang itu adalah hal yang baik, teman-teman. Tapi di bab ketiga ini, alam yang dimaksud itu lebih luas daripada itu, teman-teman. Nah, jadi apa maksudnya hidup selaras dengan alam? Dan bagaimana caranya kita hidup selaras dengan alam, mempraktekkan prinsip tersebut, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman, jadi ada 2 poin besar yang kita bisa dapat dari bab 3 yang berjudul hidup selaras dengan alam. Poin pertama yang bisa kita dapat adalah kita belajar tentang yang namanya nalar. Jadi teman-teman, nature atau alam semesta itu sudah menciptakan kita sebaik mungkin, teman-teman, yaitu manusia diberikan yang namanya pertama nalar. Dan nanti kita juga akan belajar poin kedua yang penting, teman-teman, dari bab ketiga adalah tentang namanya interconnectedness. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini, teman-teman, semua itu saling terkait. Tidak ada kejadian yang waktu yang salah dan di tempat yang salah kayak gitu ya. Tidak ada yang kebetulan, semua itu jadi saling terkait. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari poin yang pertama yaitu teman-teman tentang nalar. Jadi sekali lagi teman-teman, alam itu sudah menciptakan manusia sebaik mungkin, teman-teman. Yaitu manusia diberikan yang namanya nalar, dan itu yang membedakan antara manusia dengan hewan, teman-teman. Nah, nalar itu apa sih, teman-teman? Nalar itu ya kita bisa berpikir rasional, kita bisa punya akal sehat, ya kan, teman-teman. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Sedangkan kita kalau misalkan tidak menggunakan nalar kita disebutnya dalam buku Filosofi Teras adalah tidak ada bedanya dengan binatang, karena binatang itu tidak memiliki nalar, teman-teman. Nah, jadi manusia tuh punya satu gift, yaitu nalar, teman-teman. Nah, cara pertama untuk kita bisa hidup selaras dengan alam, yaitu kita menggunakan gift yang sudah diberikan oleh alam, yaitu nalar itu sendiri, teman-teman. Nah, kita ambil contoh, misalkan seperti ini, teman-teman. Kita kena macet ya, kita kena macet, apalagi kita tinggal di Jakarta. Siapa sih yang nggak pernah kena macet, teman-teman? Nah, kita kena macet, padahal kita tahu ya kan, macet itu adalah hal yang tidak bisa kita rubah, teman-teman. Dan yang kita bisa lakuin ya kita menunggu ya kan, atau enggak kita keluar naik motor kayak gitu, atau jalan kaki, teman-teman. Nah, tidak menggunakan nalar namanya. Kalau kita macet, terus kita marah-marah, ngeluarin kata-kata kasar, sampai kita klakson mobil depan, sampai orangnya kesel, sampai kita berantem, itu namanya kita tidak menggunakan nalar. Dan kalau kita tidak menggunakan nalar, teman-teman, itu sama saja dengan kita tidak hidup selaras dengan alam. Dan di sini, teman-teman, dikasih tahu kalau kita tidak hidup selaras dengan alam, teman-teman, itu kalau kita melawan alam, itu sama dengan kita tidak bahagia, teman-teman. Nah, jadi salah satu cara pertama yang untuk kita bisa terapkan prinsip hidup selaras dengan alam, kita gunakan nalar kita pada saat kita lagi ketemu kejadian atau peristiwa yang mungkin bikin kita stres. Contoh lagi, ada komen negatif ya, kita di komen negatif, misalkan kita post di Instagram, terus ada komen-komen negatif ya kan, dikatain apalah bla 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 bla, cyberbullying, teman-teman. Nah, tidak menggunakan nalar namanya kalau kita tidak mencuekkan dan kita ngeladenin itu komen-komen negatif. Jadi langsung kena hati, ya kan, kena mental, teman-teman, sakit hati kitanya. Bahkan, teman-teman, yang paling parah adalah yang paling tidak menggunakan nalar, kena cyberbullying, kena komen-komen negatif, ujung-ujungnya mereka berakhir bunuh diri. Nah, itu sangatlah tidak menggunakan nalar, sangatlah tidak hidup selaras dengan alam, teman-teman. Nah, contoh lagi, ada orang yang diledek, ya kan. Nah, mereka diledek, dibully, pokoknya diinjak-injak, dibalas dengan cara pembunuhan. Nah, teman-teman, itu sangatlah tidak menggunakan nalar. Jadi sekali lagi, teman-teman, di Filosofi Teras mengajarkan kita bahwa poin pertama untuk hidup selaras dengan alam, untuk bahagia, kita harus menggunakan nalar kita yang sudah diberikan oleh
alam. Dengan begitu kita bisa hidup selaras dengan alam. Kalau kita hidup selaras dengan alam, di bukunya ditulis kita akan bahagia. Dan poin kedua, teman-teman, yang akan kita bahas yaitu tentang tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang namanya kebetulan, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau itu baik atau mau itu buruk, teman-teman, itu adalah interconnectedness. Interconnectedness adalah jadi segala sesuatu itu terkait sehingga ada terjadi kejadian tersebut, teman-teman. Contoh, misalkan kita nginjek pup kucing, teman-teman, ya. Banyak orang, aduh, lagi sial hari gua. Padahal nggak ada yang namanya hari sial, teman-teman. Kebetulan itu bukan kebetulan, teman-teman. Jadi itu tuh segala sesuatu terkait, ya kan? Kejadian seperti itu tuh karena ada keterkaitan dari segala hal. Pertama, misalkan kita mau pergi ke barbershop gitu ya. Terus kita pergi di jam ke-8, teman-teman, dan di situ ada kucing yang dia tuh lagi sakit perut, ya kan? Akhirnya dia cari spot, dan spot itu adalah spot yang nyaman untuk dia pup, teman-teman. Nah, kebetulan juga kita lagi jalan di situ, teman-teman, ya kan, di jam yang segitu, terus kita menginjak, kita step. Jadi segala sesuatu itu terkait, tidak ada yang namanya di waktu dan tempat yang salah atau kebetulan. Jadi segala sesuatu itu terkait. Sama juga dengan misalkan kita terlahir di dunia ini, teman-teman. Kita terlahir di dunia ini itu bukan kebetulan, itu semua sudah terkait, ya kan, hal-hal yang terkait. Kenapa kita bisa ada, teman-teman? Karena ada papa dan mama kita yang saling mencintai, yang pada saat mereka mungkin ada konflik, mereka tetap stay in commitment, terus mereka dapat restu dari orang tuanya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, dan akhirnya mereka memutuskan juga untuk punya anak, dan lahirlah kita, teman-teman. Jadi segala sesuatu itu terkait, ya kan, teman-teman. Nah, itu yang dipercaya oleh filosofi teras, teman-teman. Itu yang disebut dengan interconnectedness. Nah, ini bukan berarti artinya pasrah, teman-teman. Nanti akan dibahas, teman-teman, di bab sebelumnya. Pokoknya tentang filosofi teras itu tidak membahas tentang pasrah, karena kita masih bisa mengendalikan. Kita nanti bahas di bab selanjutnya. Nah, itu dia, teman-teman, ya. Jadi dari bab ketiga tentang hidup selaras dengan alam, ada 2 poin yang bisa kita dapat. Pertama, kita hidup selaras dengan alam dengan cara kita menggunakan nalar kita. Dan kedua, teman-teman, hidup selaras dengan alam menuntut kita untuk kita tuh percaya bahwa segala hal di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang kayak tragik, misalkan ya kan, ada misalkan amit-amit kecelakaan kayak gitu. Coba misalkan gue berangkatnya 1 hari lebih cepat, atau coba gue berangkatnya di jam segini, gue nggak bakal kecelakaan. Atau nggak, coba gue naik kereta kayak gitu, ya kan, pakai bis, gue mungkin nggak akan kecelakaan. Jadi, teman-teman, tidak ada lebih daripada kita menyesal, teman-teman, lebih baik kita menyadari ajaran dari filosofi teras, yaitu bahwa segala sesuatu itu terkait. Kenapa sih bisa ada kecelakaan? Ya karena bannya misalkan kita lupa isi, ya kan, atau enggak emang cuacanya lagi kurang kayak gitu. Terus kita lagi ada urusan di tanggal tersebut dan jam tersebut, dan akhirnya terjadilah segala sesuatu yang terkait itu menjadi peristiwa kecelakaan. Seperti itu, teman-teman. Jadi daripada kita penyesalan, ya kan, teman-teman, kita menyalahkan diri sendiri, terus kita menganggap di waktu dan di tempat yang salah. Tidak, teman-teman, itu adalah interconnectedness. Itu yang diajarkan dari filosofi Stoicism. Nah, itu cara kedua, ya. Jadi nalar dan interconnectedness. Nah, jadi, teman-teman, pesan terakhir yang ingin gue sharingkan kepada teman-teman, jika kita tidak hidup selaras dengan alam, ingat ini, keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Jadi dengan kita melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi, itu sama dengan tidak selaras dengan alam atau melawan alam. Dan ingat, melawan alam itu sama dengan kita adalah pangkal dari ketidakbahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, teman-teman, ingat ini, ya. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa hidup selaras dengan alam. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari bab yang ketiga, teman-teman. Sampai jumpa lagi, teman-teman, di bab yang keempat. Dan di bab keempat nanti itu topiknya akan lebih seru, teman-teman, karena itu ada poin yang mungkin topik utamanya, ya, poin utamanya dari kita mempelajari Stoicism. Oke, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan channel ini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.